Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya yang selalu berbagi video yang kadang berbobot, kadang menarik, yang penting bermanfaat. Nah, kali ini saya akan coba kupas tuntas tentang hujan, tentang kolam kena air hujan. Nah, ini sebenarnya kalau musim hujan terus-terusan, peternak lele ada lumayan sedikit khawatir dengan kondisi lelenya, karena air hujan itu berefek pada lele. Ada juga yang tidak ada berrapat berefek, ada yang juga yang tidak berefek. Nah, bagaimana menyikapi air hujan? Kalau menurut saya, memang kalau untuk lele pembesaran, air hujan terus kolamnya besar, kemudian lelenya udah besar, mungkin apabila diberi pakan sambil hujan-hujanan tidak masalah. Tapi kalau misalnya di pembenihan, itu sangat jelas kelihatan ketika misalnya ada gerimis diberi pakan, biasanya langsung kontan lelenya ada moncong putih atau menjadi menggantung di pinggiran. Nah, teorinya saya akan sedikit membahas tentang teori kenapa air hujan seperti itu. Ternyata setelah saya browsing, banyak pendapat dari teman-teman. Yang pertama, katanya stres karena air hujan menimpa air kolam. Kemudian air hujan zat asam. Kemudian ada lagi si lelenya di bawah stres, jadi amoniak di bawah tercampur ke atas. Nah, mungkin itu semua benar dan saya tidak mau menyalahkan. Menurut saya itu bisa aja seperti itu. Tapi kalau pendapat saya lebih secara logis, menurut kesimpulan saya, jadi intinya kenapa diindukan lebih kuat apabila diberi pakan, karena biasa pas waktu hujan diberi pakan, karena kalau indukan lelenya udah gede, terus kolamnya lebih gede juga, jadi airnya lebih banyak. Kalau di pembenihan lelenya masih kecil, kolamnya kecil, jadi begitu air hujan masuk, otomatis presentasi air hujannya rada lumayan banyak. Nah, jadi menurut menurut kesimpulan saya, air hujan itu pH-nya asam. pH-nya sekitar, kalau nggak salah, asam itu di bawah 7. Ya, mungkin antara 4, 5, 6. Nah, kalau misal kolam lele lebih cenderung di basah, di 7, 8, 9. Hujannya mulai reda, tapi hari mulai gelap. Barusan ada, kenapa saya off? Barusan ada petir, ada kilat, otomatis saya matiin. Kita lanjut. Ini asam air hujan. Jadi menurut kesimpulan, menurut analisa saya, jadi kalau misal di waktu hujan itu kolam lele itu terjadi beberapa perubahan. Yang mungkin yang paling jelas perubahan suhu. Mungkin di dalam kolam biasanya suhunya cenderung hangat, datang air hujan dengan suhu dingin, otomatis perubahan suhu langsung terjadi. Nah, biasanya kalau suhu kita bisa raba langsung di permukaan kolam, biasanya terasa sangat dingin, tetapi kalau di dasar kolam biasanya rada hangat. Nah, kemudian yang selanjutnya pH. Ini keasaman. Air hujan lebih cenderung asam, kalau tidak salah antara pH normal, pH-nya 6, sedangkan lele bisa hidup di pH sekitar 57 sampai 8, dan cenderung lebih kuat di pH basah, bukan di pH asam. Nah, mungkin perubahan pH tersebut mungkin berpengaruh juga bagi tubuh lele. Nah, terus yang ketiga, menurut saya di air hujan itu ada kandungan asam nitrit dan asam sulfat.
Nah, asam sulfat ini bersifat korosit pada besi. Jadi secara kalau misal kita simpan besi kena air hujan, biasanya korosif. Jadi akan menjadi apa ya bahasanya ya? Berwarna coklat, ada korosit. Nah, asam sulfat ini mungkin berpengaruh pada lendir di tubuh lele. Sebab kalau asam sulfat dalam jumlah besar kena kulit itu seperti luka terbakar. Nah, ini buktinya moncong putih kalau misal kita memberi pakan otomatis sama saja dengan nyuruh lele minum air hujan. Dengan air hujan tadi itu kandungannya ada asamnya, ada pH-nya rendah, pH-nya cenderung asam, jadi otomatis moncong putih langsung kena. Nah, kemudian bagaimana antisipasinya? Kalau menurut saya ya sebaiknya dilindungi aja dari hujan. Kalau misal kita tetap biar bisa memberi pakan pada lele. Ini biasanya lele sampai ukuran 57 cm kurang tahan dengan air hujan. Tapi kalau sudah 57 ke atas biasanya lebih tahan, asal air di kolamnya lebih banyak, air lama gitu. Kalau air hujannya terlalu banyak, konsentrasi air hujannya banyak, mungkin sama saja. Nah, kalau misal saya sendiri sih biasanya tunggu sekitar sejam 2 jam biar airnya bercampur dulu. Kemudian itu tadi stres, mungkin lele bisa jadi stres karena air hujan. Kalau cenderungnya sih karena perubahan suhu, terus perubahan keasaman, terus ada juga karena tadi asam sulfatnya. Jadi lele biarkan dulu beradaptasi baru diberi makan. Biasanya sih kalau sejam 2 jam 3 jam apalagi sampai 4 jam dibiarkan, lele udah biasa lagi. Nah, mungkin itu analisa saya. Mungkin teman-teman punya analisa lain, apalagi ahli kimia, ahli perhitungan kimia, ahli hujan, mungkin lebih tahu, bisa ditambahkan. Nah, intinya kalau kita di lele itu tadi solusinya segera minimal beri pelindung, dikasih peneduh biar lele kita tidak terkena terlalu banyak air hujan. Nah, kemudian yang kedua itu tadi jangan langsung beri pakan, biarkan dulu airnya bercampur dalam kolam. Nah, kemudian efek yang bisa timbul itu tadi biasanya moncong putih dan lele lemas. Jadi ya kalau udah sakit lele susah untuk, biasanya rada lumayan untuk pengobatannya. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih telah menyimak. Mungkin bolehlah teman-teman kita sharing terus pengetahuan kita biar bertambah. Yang memberi tahu, yang memberi ilmu tidak akan berkurang, justru malah bertambah. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Selamat datang di channel saya. Semoga aja bisa mengambil manfaat, bisa memanggil infonya. Kemudian semoga juga saya bisa terus aktif memberi, bahkan bisa menerima dari rekan-rekan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.